pengen tahu aja nih Diginya bakal masuk ke mid laner mana nih? Mid laner atau roamer? Ini dia nih waktu ya nih. Oke guys, Kita akan balik melihat ke di game mana 2 guys. masing-masing pos dari hero-nya, dan benar ada Digi di area mid. Buset. Samo yang menggunakan kan Diginya. Wow. Ini menarik banget sih, dengan kedatangannya Samo Hate ngebuat semuanya berubah. Dari tim RRQ Hoshi pun kayak ya udah, mereka harus bisa ngepres dengan ada Valence yang mengganggu terus, mencoba untuk menggalakin balik nih, karena T-Boy kalau dikasih space atau dikasih kesempatan untuk ngepres RRQ Hoshi, RRQ yang bakal kewalahan. Tapi counternya adalah RRQ, mereka mau galakin duluan. Yap, dan Counter San pakai sudah balik Karina lagi ini, menuju ke posnya yang telah ia tinggalkan cukup lama. Ada jungler yang udah dia isi kembali di atas. Antara Karina juga Esmeralda bekerja sama untuk bisa mengganggu pergerakan dari Pakito yang digunakan oleh Boots. Tapi cewek di area court lane harus menghadapi dua Digi orang pula, main, ada guys. Jungler dan juga Patrix. Ulala. Dan dari Onyx serta RRQ Hoshi, mereka saling galak-menggalak. Reverse time dikeluarkan, Clay di area mid lane kayak untungnya dia masih bisa kasih damage dari jauh. Nggak harus pakai badannya dan menjaga jarak. Skyler Bahaya masih banget sih bad Digi trick di area mid lane. guys. Flame shot lagi. Flame shot ya, sini akan menjadi full damage buat Digi ya. Yap. Dan kalau kita tahu nanti dia akan menjadi pelindung juga buat teman-teman yang lain. Semisal ada Yami dengan Falling Star Moon-nya ya udah. Ngasih Time aja journey untuk ya. time journey-nya. Cuman memang bisa dimakan ya oleh Esmeralda sendiri. Itu darah putihnya sih, boleh-boleh tuh. Oke. Misalnya, dan ada first blood yang berhasil didapatkan lewat pergerakan dari Samo Hate. Sans-nya masih level 4, masih berputar-putar dengan charge yang dia gunakan, movement speed-nya bertambah. Dia pergi dari area tersebut. Oh, first blood yang manis dari tim RRQ Hoshi, tapi Onyx mereka nggak berhenti di situ, mencoba untuk melawan, mendapatkan Clay yang ada di Waduh, area tengah, Clay-nya. berusaha untuk kabur, belum mengerti level 4 sedikit lagi. Dan dengan datangnya Valence, buat Onyx Esports gak akan bisa melanjutkan mengejar Clay. Tapi Boots mencari kesempatan, lini belakang Valence dalam bahaya, deep gojek. Boots-nya masih bisa selamat, begitu pula dengan Valence yang darahnya tinggal setetes. Waduh, kalau Violence-nya Albert selamat. digas Tadi tuh, sebelumnya guys. ada Clay juga yang selamat. Ada dua pemain anarki yang Apa mendadak bangsin selamat. apa lemon. Di mana gempuran yang dilakukan oleh pemain Onyx udah sangat kuat loh. Ya, mereka gerak terus. Dan ini pressure-nya udah berasa dari tim RRQ Hoshi. Cuma eksekusi dari Onyx Esports belum berhasil. Belum ada eksekusinya, tapi di hadapan Boots Sakit dan juga banget sama Yami. Paku itu ini. Dua orang yang sangat keras, dan datanglah Ether. Dipegal Boots-nya di area top lane. Nggak mati, Damage yang guys. sangat besar menuju ke area Boots. Tapi di arah kanan kiri. Boots hanya buying time aja RRQ Hoshi. Mereka udah siap dari sisi kanan dan juga kirinya. Udah dikandangin. Waduh, Boots-nya dihajar oleh dua orang sekaligus, berhasil diamankan. Lalu Samo Hate tadi udah pergi ke bagian atas, tapi ditinggalin lagi karena Aduh, Boots-nya buff-nya, udah Aether-nya respawn diambil. kembali. Belum terlalu lama. Keyboy-nya di area mid, ada garukan yang diberikan. Namun untuk Clay harus pulang kembali ke arah base-nya. Ngerijen lagi SP yang dimiliki, tapi di bagian bawah ada pergerakan juga yang dilakukan oleh Sans yang mati, berujung cewek lah yang mendapatkan poin kill-nya. Oh, ini manis banget sih. Jadi keduanya saling berhadapan satu sama lain. Apalagi di sini Onyx Esports berhasil untuk men-shutdown Skylar yang menjadi sebuah damage dealer dari RRQ Hoshi. Semakin diberi waktu lagi untuk farming di area bawahnya cewek. Lock of Destiny udah dikantongin. Ya, udah mulai nyicil ya ke item-item damage nantinya bagi cewek sendiri. Tapi fokusnya kita ini untuk di top lane sih, karena menurutku Boots-nya cukup ke pressure dengan kehadiran dan Yami. Rame ataupun sering tadi ya, kayaknya ada pergerakan di bagian atas yang menyamperin langsung ke arah Boots. Boots masih level 5, ketinggalan dari Yami udah level 6, Sans-nya udah level 7. Sedikit lagi bisa mencapai level 12, ada beberapa level lagi yang harus dia kejar. Tapi Keyboy udah mulai menampakkan wujudnya. Samo Hate, time bomb-nya udah dikeluarkan, reverse time-nya sejauh ini belum ada. Tapi dengan lompatan dari Yami, mereka malah membalikkan keadaan. 4 orang yang dimiliki oleh Onyx pun langsung mundur, teratur, tidak mau memberikan perlawanan. Yap, tarik ulur yang sangat baik, tapi masih maju ke area depan. Dijatuh loh. ke area Sans dan Ulti Digi, guys, ganggu banget. Samo Hate gak bisa selamat lagi. Aduh, Dan Onyx Alter. Esports kehilangan Samo Hate. Malah Sedangkan RRQ mati. HSD, Ether menjadi korbannya. Waduh, Ether-nya yang didapetin karena Kaguranya. Oh. Betul, ada Kagura dengan magic damage-nya. Gak bisa ditahan sama sekali juga. Kaguranya Cuman ini 2-0, masih guys. undi untuk kedua-duanya ya. Karena dari Onyx Esports mereka mengandalkan banget dengan kemunculan Keyboy yang memang bisa mengatur ritme permainan Onyx dari awal.
Ya, dan ketika udah gak ada time journey, RRQ makin berani lagi. Oke, ini adalah kunci atau Q untuk RRQ ngelawan balik lagi. Maju ke area depan, menuju ke area Kipoy. Kipoy Nggak kena berhasil terus. selamat dari pengejaran tim RRQ. Nggak ada inisiasi yang bisa di follow up oleh RRQ. Sementara Onyx coba melakukan counter attack. Ada bisa error yang di pop up, tapi itu hanya untuk menakut-nakuti saja RRQZ. Dan Onyx Esports bermain sabar. Sabar banget mainnya kedua tim ini karena barusan juga dari Sans tidak mau ya melanjutkan. Dia hanya memberikan sedikit pukulan aja, lalu dia pergi lagi dengan menggunakan charge area tersebut. Aethernya cross untuk melakukan farmingan. Dia masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Onyx. Ada keuntungan yang didapatkan oleh Aether. Sama-sama masih mengejar Nggak ada ketertinggalan level, MM di gini mana pakai Sans sekarang Jawhead masih gini memimpin dengan level kurang, guys. 9. Yap, udah Lagi ngedapetin level Kagura. 9, cepat banget. Dan Sans Oh. bahkan udah Waduh. 10. Ini waktunya Sans untuk bersinar. Aether dikejar-kejar, Aether. diudak-udak. Dan the power of Axe membuat Aether berdarah kicir. Langsung kabur dari situ ya, walaupun levelnya masih level 10 tuh. 2 level lagi menuju Palu yang bersinar. Dan bahkan dia sudah unggul 2 level atas Hater loh. Ini sangat cepat banget tuh untuk melakukan farmingan, apalagi ini Aulus. Oh, Falling Star Moon dikeluarkan mencoba untuk melawan defense di area top lane. Sans dan Sput sudah cukup puas dan mendapatkan satu turret di area top Aether yang bikin lane. main Bermain rank, guys. objektif, gak mau melawan peperangan yang tidak ada artinya. Jauh Ini gameplaynya. tempo permainannya juga dari tadi sangat-sangat Aduh, lambat kena. sekali. Tapi habis taruhnya connect, ada reverse time juga udah dikeluarkan. Yami pun Purify. selamat, di mana Yami harus mengeluarkan satu purify yang dia miliki. Yap, tapi dengan satu purify dia bisa melawan setup lagi. Falling Star Moon gak mengenai siapapun. Onyx Esports dan juga RRQ mulai ke setup war-nya. Maju ke arah depan, Boots yang mau memberikan damage yang sangat besar sama Hate. Time Journey di pop up, tapi dia udah gak bisa bertahan lagi. Aether dalam bahaya, posisinya terbuka bebas. Balance dari belakang, sedangkan dari RRQ Skylar belum bisa memberikan damage yang maksimal dari arah belakang. Tapi tengok, Boots yang tumbang sama Hate tumbang ditukarkan dengan Yami dan Aether. Yap, ada sama-sama kehilangan 2 player di dalam timnya. Namun untuk kali ini Onyx jauh lebih bisa, ya dibilang untung lah, karena tadi ada objektif juga yang udah dia ambil ya Om ya. Ngedapetinnya juga Aether. Ya, Aether, dan lihat dari item untuk sama hati yang catat talisman mengincar untuk extra cooldown bagi bomnya sendiri. Dan Aethernya masih dengan Thunderbelt, belum ada item yang kedua. Oke, Sans sudah ada Windtalker, ada Lorax, bakal menuju ke Sakit banget guys, nggak sempet ulti. waduh, dan itu bagus banget bagaimana tadi ada sebuah pergerakan yang dilakukan yang cateringnya begitu menyakitkan. Namun untuk kali ini violence sedikit lagi, ada flame cherry tembakan tapi masih bisa dibadani juga oleh Aether. Masih bisa selamat pergerakan dari satu pemain RRQ Hoshi. Berarti ada satu otot di bagian atas ditukar lagi dengan objektif yang ada di bagian pertengahan tadi. Masih untung juga ke arah RRQ Om ya. bener. Dan lihat bagaimana dari Keyboy di sini sudah mulai ya untuk memberikan damage-nya dengan Abyssal Arrow-nya tadi. Hit secara terus-menerus. Wow, Sans udah level 12. Ini adalah level yang paling ditakutin sama Aulus. Iya. Selain daripada itu, Aulusnya unggul level, unggul atribut. Dan Yap. lihat, dia level 12, yang lain 9, 9, 10, 8, 8. Unggul atribut, unggul duit, HP. unggul HP juga. Ya, item udah pasti juga itulah ya. Oke, reverse time-nya. Habis Arrow connect langsung ke arah Jawhead, mulai masuk ke bagian depan. Keyboy-nya sedikit menggaruk lalu kembali lagi, tidak mau terlalu dalam. Tidak. Bahaya banget ini buat keduanya. Dan Onyx Esports, mereka sudah menemukan itu RRQ kali masih melakukan jadi pergerakan tuh, ke area Aulus-nya. mereka. Abyssal Arrow di pop up. Mencoba untuk menahan semuanya karena ini adalah waktu di mana mereka akan memperebutkan Lord yang pertama. Ay, mak sakit banget itu tadi ya. Payungnya nyenggol doang. Nyenggol doang loh, itu belum ada yin yang overturn yang dikeluarkan. Ya bayangkan ada reverse time. Di dalam reverse time itu ada umbrella, ada Iya. payungnya Kagura. Sekali kena di sana udah otomatis kena ultimate dari Kagura. Waduh, Tapi ada ada yang yang Fury-nya loh, Bude. Langsung dikoyak begitu aja. Bahkan untuk kali ini time journey di bagian belakang ada flame shot juga. Tapi Yami aja Ganggu langsung Digi, guys. didapatkan begitu. Anjir kan sangat cepat. Ada 2 player dari Arkeos yang kali ini menjadi korban. Kibainya mencoba langsung mengejar ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini ada satu korban tambahan lagi yang berhasil langsung diamankan. Namun Selena berhasil dibalaskan juga oleh Skylar. Skylar begitu indah permainannya. Sans mengamuk dari area depan satu. Hanya satu aja yang tumbang dari Onyx Esports, sedangkan RRQ mereka jalan begitu banyak. Sans, dia begitu bersemangat di area mid lane, berusaha untuk dapetin satu turret di area tengah, tapi dengan satu minion aja kayaknya nggak akan cukup. Undying Fury sudah di pop up, dan sekarang gak cuma turret aja yang menjadi sasaran bagi Onyx Esports, tapi itu buffnya kayak cuma seketik aja udah hilang. Cep.
3 kali hit ya, hilang The semuanya. power of Gila, Axe kalau udah boy. aktif memang Mau powernya lulus ini, kemana-mana. boy. Ya lihat dari jangan dari itemnya, untuk player squad by Livin by Mandiri, Suns memimpin dengan sangat-sangat jauh sekali dan 3 orang dari Onyx Esports ada di sana. Jauh bener guys Masalahnya duitnya. Suns dalam keadaan genting aja, dia dari sisi Tidak farming 3.000. masih sangat kuat. Mhm. Itu Dia kan udah. itu yang kita ingat dari dulu kan. Udah dari dapat Suns. level 15 nih. Iya, Udah mentok nih level jadi. Udah tinggal nabrak nih mereka. beda 4 level loh dari Aether loh. Gila sih. Ih, galak Wah. banget. Ini gebukannya bakal semena-mena banget sih terhadap pemain-pemain dari Arkeosi karena sekarang mereka punya lordnya di bagian bawah. Di tengah ada 2 hero yang udah langsung aja standby, namun untuk kali ini langsung ada dengan mortar langsung ditembak begitu aja, hilang sudah lordnya Bude. Yes, ini Lord yang pertama sehingga RRQ Iya, nggak akan iya, terlalu semangat, kesulitan semangat, untuk semangat. melawan RRQ. defense di area bawahnya. Di area tengah dibersihin clearing minion RRQ begitu cepat sehingga Onyx Esports harus mencari momentum lagi kalau mereka mau ngedapetin inhibitor milik RRQ Hosi. Dan sedangkan dari damage yang diberikan, cewek rupanya gede banget Cewek ya. gede bener. Yes, karena dikombinasikan tadi, kombinasi antara Digi dengan Semi Umbrella. Iya. Reverse time, Semi Umbrella dilepasin. Tengah-tengah belum dikarpetin, ada injury. Wah, ini ada yang Sakit ngiri lagi tuh banget, Yami guys. coba kelihat kena efek Aduh. slow dan bahkan ke jarak sejauh ini bisa aja habis laronya tadi connect dan juga Yet yang overturn langsung connect ke arah satu pemain Arkeosi yaitu Clay. Itu Clay masih ada Black Shoes, gak sempet buat Gak pakai. sempat. itu bleng hilang, Langsung hilang. bleng. Wow, oke. Oke. Ya karena secara level dia kalah 3 dibandingkan dengan si cewek. Oke, sakit banget, Time guys. journey juga udah dikeluarkan untuk kali ini dan mereka pun masih bisa selamat. Reverse time-nya harus menarik Yami ke bagian belakang, didorong lagi oleh Bud, dikeroyok habis-habisan 2 lawan 1. Tapi Yami dengan cara yang cukup tebal, dia masih bisa bertahan, mencoba untuk mengejar langsung ke arah satu orang yaitu Kiboy, namun double kill bisa didapatkan juga oleh Skylar. Mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dibalikin, guys. Skylarnya mulai bergabung, looking for Mania, bisakah Samuel tim dikejar, dihabisin, tapi Clay-nya langsung ingin mendapatkan lebih, tidak selamat sudah Bude. Yes, ganas banget mendadak ada Hosi bisa memenangkan war-nya 3 member dari Onyx Esports harus Lord down. aja nih. Di area yang tengah, damage yang besar rupanya juga udah dikeluarkan oleh Gas Lord, gas Skylar. Lord. Mereka mencoba untuk mencari Dapet momen ini pula Lord-nya. di saat Onyx Esports mereka lengah menduduki area milik RRQ Hosi, satu persatu ditangkap dan Lord yang kedua berhasil diamankan oleh RRQ Hosi. Polistar Satu Uniform momen, guys. Ambus mencoba untuk kabur saja karena ini nggak mungkin banget mereka harus berperang di titik ini. RRQ Hosi akan menunggu Lord untuk membantu mereka Suns-nya mendobrak lupa inhibitor pulang, mereka guys. Onyx Esports. Oke, reset semuanya tadi hanya dengan 1 momen saja. Triple kill dari Satu Skylar. momen Ngedapetin semuanya, bawa ngedapetin Lord yang kedua juga. perubahan. Bahkan sekarang memberikan pressure untuk RRQ House. Untuk Onyx Esports. Untuk Onyx lagi dan lagi ya, Skylar menjadi pembalik keadaan untuk Onyx. Harus dihilangkan memang sosok dari Beatrix-nya apabila dari Onyx ingin mendapatkan kemenangan di Land of Dawn kali ini. Karena Yami yang bebas sih dari tadi. Wah, ini Yaminya juga seorang Gila. diri. Ah, si Diusirnya 3 Yaminya orang ini. loh. 3 orang diusir mau ngeluarin time journey. Ntar ada lagi sebuah absurd damage yang bisa aja langsung mendapatkan sebuah HP tambahan dari Esmeralda-nya Bude. Yes, mencoba untuk ngegusah semua pemain dari RRQ Hosi. Onyx bertahan, Lordnya nggak bisa membantu RRQ Hosi untuk mendobrak inhibitor di area mid lane. Tapi setidaknya ada 2 turret di tier yang kedua yang hilang. Sementara di area atas Onyx Esports tuh nggak kesentuh loh. Masih berdiri teguh di tier pertama dan yang juga kedua. Kokoh masih di area top lane ya. Satu outer turretnya, satu inner turretnya enggak kecolek sama sekali. Belum ada pergerakan ke bagian atas, tapi satu itemnya dari tiap player. Ini dia Om. Yes, dari Sun sudah full item sih kalau kita tahu. Tapi Aether juga sudah mulai menuju ke item defense berikutnya. Skylar pastinya menjadi pusat perhatian kita karena tadi mendapatkan triple kill ya. Dengan item full damage. Duh, full damage sih badan udah makanya sakit banget dari Skylar. Dan jangan lupa juga untuk kalian nih ya yang lapar, langsung aja pesan pakai GrabFood. Udah ada lagi kode diskonnya dilompatin. Nah, ini yang di depan diskon langsung dikeluarkan. Tapi di provoke sementara itu untuk Burtnya langsung mengeluarkan flicker kini awal pertandingan gak kena karena siapapun. Dapat Bahkan untuk Lilianya. kali ini ternyata masih bisa kabur ke bagian Boots belakang, tapi mati. saja masih berusaha untuk langsung menjaga Dapet, bagian depan, tapi di depan mantap. lain ada Pakita yang menjadi korban Sikat karena. dari perbuatan Clay Sikat. dan Keyboy. Sedikit lagi SP tersisa. Masih bisa selamat begitu pula dengan Aether. Belum ada korban jiwa tambahan, hanya Boots saja yang hilang. Dan Onyx Esports mereka memainkan sangat baik. Tadi Sun sempat pakai Winter Truncheon.
nggak sih? Sempet. Di tengah-tengah terus dia ganti ke Immortality. Yes, yang jadi korban akhirnya si Butch kan. Iya. Yang karena ini dia survive dan menurut tadi dari Onyx Esports mereka terlalu cepat untuk berusaha mendapatkan si Yami ya tadi yang top lane ya. Karena begitu dibuka, dibalikin langsung. 3 orang pemain-pemain dari RQ House posisinya jauh lebih dekat di top tadi. Dikejar balas kejar. Kejar balas kejar. Ya, ketika teman-temannya udah siap, Yaminya langsung buka pakai Falling Star Moon, di counter inisiasi, dan sekarang ini Lord yang ketiga, tapi masih menit yang ke-5, belum Lord level 3 sih. Ya, masih Lord level yang kedua juga, masih bisa ditangani ya. Di Onyx Esports, tapi mereka sudah mulai harus berhati-hati karena levelnya udah on par sekarang, udah sama. Dan bahkan untuk fun fact kita sampai dengan game yang ke-6 sekarang, ini masih konsisten dengan penggunaan satu hero saja, yaitu Beatrix. Ya, fun fact by Grab ini memang kayak kita udah bahas, wow, masih belum ada yang nge-ban Hero Beatrix. Karena melihat dari early-nya mungkin yang nggak terlalu unggul. Paku itu di tapi atas tuh. bisa dilihat, ini Dapat harus tuh mulai Lord-nya. diperhatikan. Kalau Skylar pakai Beatrix sangat berbeda. Lord berhasil dapat keluar, Argyoti maju ke arah depan, di open. Tanjuri di pop up, tapi sangat begitu low maju ke arah depan. Woi, Power Ismenya. bisa menumbangkan dari pemain Gila, Argyoti. Yami ya, guys. Yang dia miliki, tapi Darahnya. Argyoti tidak bisa bertahan dengan Ether yang tumbang. Ceweknya juga hilang. Hanya Ethernya satu untuk satu masuk ya. pertukarannya. Wow. Cukup lama tadi dari Sansnya bertahan di dalam area pertempuran tersebut. Walaupun untuk sekarang RRQ Hoshi punya Lord sebagai daya dobrak mereka lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Tapi mereka kekurangan satu player hanya, dan satu player tersebut adalah Aether. Itu benar. Gak ada junglernya, jadi source damage untuk bersih-bersih. Cuman di sini satu adalah power dari RQ Hoshi Esmeralda-nya. Yami yang sangat kuat banget dengan extra shield-nya. Seakan-akan pemain-pemain dari Onyx, mereka susah banget untuk bisa menumbangkan satu hero ini, Esmeralda. Karena terlepas daripada Esmeralda, di bagian belakangnya mereka masih ada Clay dan juga Skylar. Oh, ini hero-hero belakang kayak begini nih yang harus mereka antisipasi karena Yaminya udah fix bakal ngeganggu banget di area depan, dilompati Falling Star Moon. Ada satu lagi yang hancur dan Lordnya pun udah langsung menghilang dengan cukup cepat. Iya, slot level 2 belum ngedapetin level yang ketiga. Jadi Onyx Esports masih bisa nge-defense hal itu. Mungkin Lord selanjutnya akan sangat berpengaruh ya, di mana menit 18. Tapi RRQ Hoshi setelah mendapatkan map control yang sangat baik, mereka nggak akan mau ngelepasin itu, berusaha sekuat tenaga ngedobrak satu inhibitor lagi di area bottom lane, maju ke area depan dengan Falling Star Moon. Yami menjadi inisiator yang sangat baik dari RRQ Hoshi yang sangat menakutkan. Tapi dari segi Onyx Esports-nya mereka nggak panik, mereka santuy aja, malah bisa guys. jual beli. Dia pegang apa itu? Damage apa itu? Damage Skylar. Wow. Damage yang sangat mematikan barusan langsung kita lihat, tapi untuk sekarang ada konsel langsung Nakutin, diaktifkan boys, bagian Skylar. dari Fury mencoba untuk memberikan damage dan juga Metri. langsung memperlihatkan lagi bagaimana pergerakan pemain dari Arkeosi, dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi di area dari besar yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Kaguranya berhasil mundur ke bagian belakang, tidak ada yang tumbang sejauh ini dari kedua tim yang melakukan fight. Skylar, damage-nya begitu besar. Onyx Esports satu persatu harus merasakannya, dan low semua. Tadi maju ke area depan. Iya. Ada Skylar di situ. Ya, Skylar dengan snipernya. Jadi udah full item plus tambahan terakhir dia adalah Athena Shield. Mungkin Athena. Immortalnya lagi muter juga. Samohane di sini ternyata full defense ya. Ada Guardian Helm yang di buy. Ada Immortality juga. Oke. Jadi menurutku di sini ya dari Onyx Esports mereka minusnya adalah mereka susah buat bisa nge-clear lane-nya kalau mereka nggak ada Suns. Jadi hanya mengandalkan Suns yang harus menjaga 3 lane nantinya. Waduh. Dan cewek mungkin yang di tengah suka tenaga untuk nge-clearing minion. Dan Sans yang mortalnya pecah, sekarang ganti ke Winter Truncheon lagi. Dan Lord yang evolve, Lord Wah. level 3. Ini yang dinantikan oleh kedua tim. Ya, Samo harus berhati-hati juga sih, dia nggak boleh sendirian, dia harus melihat temennya ada di mana karena di bottom lane-nya tuh lagi duel, Yap. 1v1 tuh. Tuh Pak Kito sama Esmeralda ya udah lah ya. Sampai besok ya. Ini 2027 mungkin baru selesainya itu ya orang berdua ya kalau tim fight ya. Kalau fight berdua kayak begitu. 5 tahun lagi berarti ya? Bisa jadi, Bude. Bisa jadi. Ya, karena itu sekali sentuhan lagi pecah tuh. Itu udah offset tuh, Selena itu. Makanya dijagain ataupun mau dipaksakan juga oleh Esmeralda, dan sepertinya kayak dipaksain nih, tapi tidak. Kan? Kayaknya Esmeraldanya akan memutar ke bagian belakang, tapi Andeng Viru udah langsung dikeluarkan, Violence-nya bersembunyi dalam rumputan. Ada Power of Vessel langsung dikeluarkan juga, ternyata tertarik dengan satu reverse time time bomb juga tadi habis Loro juga udah mulai gila, connect sedikit lagi Yaminya. pindah dari cewek, tapi Yapinya berhasil langsung Nggak ada didapatkan, yang ini menjadi nyambut itu, kesempatan untuk guys. Onyx Esports bisa menyamakan grup ataupun Sayang bener. mendapatkan kesempatan bisa memenangkan pertempuran di game yang kedua. Wow.
tanpa adanya Esmeralda, Onyx Esports akan semakin kuat lagi. Mereka masih berlima, stick 5 player, dan Arkehosi. Mereka masih ngotot untuk nge-kontes ataupun nge-bait dari segi Lord yang mengganggu pemain dari Onyx Esports. Tapi begitu low, Valence dalam bahaya, Anjing Fury dikeluarkan, the power of Arts memecahkan immortality yang Waduh, dimiliki Skyler-nya oleh di Valence. situ, guys. Begitu pula dengan nyawanya. Tapi dari Arkehosi, mereka masih bertahan lagi. Oh, Mencoba untuk Skyler kabur, Skyler kena Sans mengejar dengan totalitas tanpa batas. Onyx Esports gak mau berhenti. Wow, Aduh, wow, parah, guys. itulah yang terjadi. Winton Ranger di Permata pun tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana keadaan dirinya terhadap Onyx Esports yang langsung menyerang pertahanan dari Ini 2-0, guys. Arkehosi, Bude. Berarti Itu kayak udah yuk sekalian aja. Nggak usah Lord, nggak usah mentingin siapa-siapa. Ini udah satu-satu dihilangin. Wah, Yami. Yami, flat Wah. saja. Hampir aja bisa mendapatkan karena Yami, tapi Yami masih punya kesempatan pulang. Ini di Arkehosi, kesempatan terakhir bisa mempertahankan langsung, tapi Clay-nya mencoba untuk ngebayang hitam sedikit ke belakang. Dia mencoba untuk berlari-lari sedikit lagi AFP-nya tersisa, namun kemenangan hadir untuk Onyx Esports dengan 2-0 sekaligus. Wow.